Oke, selamat malam Ibu Bapak. Hari ini kita pengajaran atau ini, Bu Linda? Kalau jadwal kan pengajaran, tapi kan Ya. minggu lalu ada masukan katanya mau bahas tokoh lagi. Nah, Gimana? Saya ikut aja. pengajaran Kak Windes, ada minta pengajaran. Pengajaran aja ya. Ya. Oke, baik. Saya akan share screen. Malam hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat terkenal. Oke, bentar. Saya akan share screen. Ini anaknya Bu Eni. Daniel. Iya, Daniel ya. Oke. Oh, saya masih disable rasanya, Bu Linda. Iya, belum saya jadikan host, bentar Pak. Nggak apa-apa. Yulia, terima kasih ya, doanya begitu indah buat saya. Sama-sama, Kak. Bentar, ini kok malah. Ya, udah Kak Windes. Ya, sudah. Oke, Ibu Bapak siapkan Alkitabnya dan siapkan catatannya, karena malam hari ini kita akan membahas kitab Daniel. Ya, banyak sekali dari kita itu terinspirasi dengan tokoh satu ini ya, termasuk mungkin Bu Eni dan juga Pak Erwin, karena anak beliau diberikan nama Daniel. Ya, tentu tokoh ini bisa dikatakan salah satu dari tokoh perjanjian lama yang cukup terkenal ya, di samping Musa, kemudian Elia, kemudian Joshua. Nah, Daniel ini juga memiliki peran yang sangat penting, terutama ketaatan iman. Maka seringkali Daniel ini masuk dalam sebuah pengajaran di sekolah-sekolah ya, mengenai teladan iman. Jadi saya itu punya satu orang teman, dia adalah guru dari sekolah Kristen non-Katolik, ya. Lalu dia sempat baca pendidikan agama dan di sana terdapat materi mengenai tokoh Daniel. Jadi tokoh Daniel ini memang sangat dikenal mengenai imannya, ya. Kitab Daniel, hiburan bagi umat yang dianiaya. Ya, bagian pertama mengenal kitab Daniel. Nah, Ibu Bapak, ini saya berkali-kali ingatkan ya agar kita semua dapat lebih jelas ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sebelah kiri itu ada yang disebut dengan Torah atau Pentateuch ya. Penta itu 5 ya, 5 kitab ya, dari Kejadian, Keluaran, lalu Imamat, Bilangan dan Ulangan. Levitikus itu Imamat ya, Numbers itu Bilangan, dan Deuteronomi itu Ulangan. Lalu bisa dikatakan setelah itu kita masuk dalam nabi-nabi ya. Yang pertama itu former prophets. Maksudnya itu bukan kitab nabi-nabi, bukan, karena kitab nabi-nabi kita sudah banyak bicara. Ada sekitar 5 kitab nabi besar, ada yang bilang juga 4, nggak apa-apa. Lalu 12 nabi kecil. Tetapi sebenarnya former prophets itu lebih kepada kitab-kitab sejarah, ya, kitab-kitab sejarah maksudnya. Nah, ada Yosua, ada Judges itu hakim-hakim, ada 1 dan 2 Samuel, serta 1 dan 2 raja-raja. Nah, 1 dan 2 Samuel itu kisah mengenai Samuel dan juga Raja Saul dan Raja Daud. Kalau raja-raja itu cerita mengenai Salomo dan setelah kerajaan Israel pecah menjadi 2. Jadi kita gampang carinya ya. Kalau misalkan Raja Daud di mana? Carilah di 2 Samuel ya, atau 1 Samuel Raja Saul. Lalu Salomo di mana kisahnya? Jangan jauh-jauh gitu kan. Cari aja di 1 Raja-raja ya.
Kemudian ada nabi-nabi besar ya. Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Apa aja nabi besar? Yeremia, Yesaya, Yesaya, Yeskiel, eh, termasuk yang akan kita bahas Daniel, Daniel, satu lagi. Ayo. Setelah Yeremia, ratapan. Ya, maka ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 ya. Ada yang masukin ratapan sebagai kitab nabi besar, ada yang tidak ya. Ya, ratapan ya. Lalu ada 12 nabi kecil. Tuh lihat ya, yang tulisannya kecil-kecil tuh. Dari Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Oh bisa dia. Ya, ada yang bocor. Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, lalu setelah itu ada tulisan-tulisan ya. Poetry itu kan puisi ya. Bahasa puisi itu seperti Mazmur, Amsal. Ya. Coba kita lihat Mazmur, Amsal, terus setelah Amsal itu pengkhotbah. Ya, itu kitab-kitab puisi, maksudnya karena gaya sastranya gaya sastra puisi, biar kita nggak bingung ya Ibu Bapak ya. Lalu ada kitab-kitab seperti Kidung Agung, Rut dan segala macamnya itu apa namanya, di dalam bahasa Inggris namanya 5 rolls ya, atau 5 gulungan. Nah itu juga kita lihat ya, coba kita perhatikan Kidung Agung. Setelah itu, jujur saya nggak menguasai Kidung Agung, makanya kalau ada yang tanya Kidung Agung, saya menyerah, karena itu kitab yang bagi saya paling sulit, lebih sulit dibandingkan kitab Wahyu. Ya, kalau Kidung Agung itu biasa digunakan oleh para rabiah atau rabi ya, Rowo Seneng, Kedono itu rata-rata mereka dalam doanya membacakan kitab Kidung Agung ya. Nah, histori itu sebenarnya ada yang masukin, Daniel masukin ke histori. Ingat ya, saya pernah jelaskan juga beberapa ahli berpendapat bahwa kitab Daniel itu bukan kitab nabi-nabi ya. Ada yang bilang bahwa kitab Daniel itu masuk dalam kitab sejarah. Itu juga nggak apa-apa ya, karena tentu ada berbagai macam pandangan, tetapi dua garis besar ini yang kita pegang, yaitu ada yang bilang Daniel sebagai kitab nabi besar, ada yang bilang Daniel sebagai kitab sejarah. Ya nggak apa-apa. Ya, lalu ada Ezra dan Nehemia itu pasca pembuangan Babel. Coba kita lihat Ibu Bapak, Ezra dan Nehemia itu setelah pembuangan Babel. Ketemu nggak? Setelah nabi-nabi kecil, itu kan ada Maliaki ya, setelah itu ada Tobit segala macam ya, itu Deuterokanonika ya. Nah, sebelumnya itu Ibu Bapak coba lihat ada Daniel, Yeskiel, Yeremia, Pengkhotbah, Amsal, Mazmur. Lalu setelah itu bawahnya ada Esther dan Ayub. Nah, setelah itu Ezra dan Nehemia. Baru 1 dan 2 Tawarik. Ketemu nggak? Nah, Esther dan Ayub itu masuk ke 5 rolls ya. Ini disebut dengan kitab-kitab hikmat atau kebijaksanaan ya. Esther, Ayub tuh ya. Cuma Esther enggak sih kalau saya melihat. Ya masuk kitab kebijaksanaan itu ya seperti kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira, Pengkhotbah gitu ya. Itu kitab-kitab hikmat, kitab-kitab kebijaksanaan. Nah, kalau yang histori itu Daniel, Ezra, Nehemia, dan juga Chronicle itu ada yang tahu nggak apa? 1 dan 2 Tawarik ya. Chronicle itu Tawarik ya. Jadi histori juga bolehlah Daniel dimasukkan. Tapi malam hari ini kita lebih melihat kitab Daniel sebagai kitab nabi besar. Ya. Cukup jelas ya Bu Bapak ya. Jadi ada kitab-kitab hikmat ya, kita pernah menyinggungnya ya. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6 ya, ada
dimasukkan Kidung Agung itu kitab hikmat, ya, lalu ada Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, ya udah 3 tuh. Terus ada apa lagi? Ayub, ya, lalu Pengkhotbah. Nah, itu kitab-kitab hikmat atau kebijaksanaan. Amsal, ya. Oke. Nah, sekarang ini yang tadi saya jelaskan, ya. Nabi-nabi besar dan juga nabi-nabi kecil, ya. Silakan kalau misalkan belum ada yang mencatat, silakan dicatat, ya, karena nggak salah kalau kita terus mengulang agar seperti kita naik sepeda terus mengayuh sehingga kita selalu bergerak, ya. Jadi materi itu penting untuk kita ulang agar kita selalu ingat. Ya, kadang saya juga masih sering lupa gitu kan. Ya, keterbatasan memori. Semakin tua semakin pikun katanya. Makin banyak tahu, makin banyak lupa. Makin banyak belajar, makin banyak lupa. Jadi lebih baik iya, tidak belajar, tidak lupa. Karena nggak ada yang diingat, Bu Linda. Karena nggak belajar. Maka lebih baik tidak usah belajar. Karena iya, tidak. Nggak ada yang diingat. Oke. Iya, betul. Makin banyak yang dipelajari, makin banyak yang dilupakan. Karena memori kita terbatas. Oke ya, Ibu Bapak silakan catat. Balik lagi, tadi saya bilang ya, ada yang bilang nabi besar itu 4, ada yang bilang 5 ya. Kalau yang bilang 5, ratapan itu dimasukkan. Nggak apa-apa ya, jangan dipersoalkan. Lalu ada yang bilang juga Daniel itu bukan kitab nabi, tapi kitab sejarah, yang apa-apa ya. Yang penting ini adalah informasi yang bisa dikatakan pendapat secara umum yang saat ini kita pegang. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Pokoknya Hosea sampai Maliaki itu nabi-nabi kecil, kitabnya urutan tuh, gampang jadinya. Ya, jadi kita kalau misalkan coba buka Obaja, ya kita nggak usah bingung cari di awal gitu kan. Tapi cari di bagian nabi-nabi kecil, ya. Oke, kemudian kisah-kisah terkenal dalam kitab Daniel. Ada yang tahu nggak apa aja? Yang sebelah kiri itu apa? Daniel bersama dengan 3 temannya. Siapa aja namanya? Sadrak, Mesah, dan Abednego. Hafal. Oke, suruh ngapain? Yang sebelah kiri, kisah-kisah yang terkenal. Dari kerajaan. Iya, kenapa ditolak? Karena mereka tidak makan makanan dari persembahan seperti raja. Ya. Oke, good. Terus sebelah kanan apa? Mereka tidak mengartikan mimpi. Tentang mimpi. Ya. Oke. Mimpinya siapa? Mimpi Raja Nebukadnezar. Iya, betul. Wah, ini udah pada tahu nih ya. Oke. Soalnya cukup terkenal ya kisah Daniel ya. Oke. Lalu yang kiri apa? Dibakar. masukkan dalam perapian. Siapa yang dimasukkan ke perapian? Sadrak, Mesah, Abednego, Daniel sama Daniel. Nah, terus apa yang terjadi? Mereka Justru yang tidak dilihat Tidak apa-apa. ada yang menari-nari ya. Mereka nggak apa-apa ya, kayak Yohanes ya. Yohanes Rasul kan dimasukin di wajan, digoreng, nggak apa-apa. Coba kalau kita, waduh, udah langsung jadi apa namanya gosong ya. Oke, lalu yang sebelah kanan apa? Ayo. Mimpi juga ya. Tulisan. Ya, mimpi apa? Tulisan di dinding itu Di ya. dinding itu. Ya, betul. Oke. Wah, udah pada banyak tahu nih, ya. Oke, ini saya lewatkan ya biar cepat Ibu Bapak ya, karena rasanya Ibu Bapak sudah tahu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa Daniel itu merupakan sebuah kitab dengan banyak persoalan. Ya, jadi kitab Daniel itu kalau kita baca beberapa kejadian itu benar-benar bisa dikatakan mempertaruhkan iman ya, terutama tadi waktu Daniel dan ketiga temannya itu apa namanya dibakar hidup-hidup ya untuk menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar, tetapi mereka nggak mau dan hukumannya adalah mereka dibakar hidup-hidup, tetapi yang terjadi justru mereka tidak mati. Dilihat ada yang menari-nari katanya ya. Jadi
raja langsung tahu bahwa tidak mungkin Allah mereka tidak menyertai mereka. Berarti Allah mereka Allah yang hidup katanya, ya. Jadi banyak banget persoalan, termasuk menafsirkan mimpi, ya. Kemudian berikutnya, nah ada satu kitab, dua jenis sastra dalam kitab Daniel, ya. Coba kita baca Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 6. Satu orang volunteer Ibu Bapak tolong bacakan. Di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspen, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Oke, terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Coba Ibu Bapak ingat nggak, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayo, tahun berapa? Kita sudah pernah belajar ini. Raja Babel, terutama kitab Yeskiel ya. Nah, kalau masih ingat, kan ada 3 kali Raja Babel itu mengepung Yerusalem. Ayo, yang pertama itu dalam pemerintahan Raja Yoyakim. Tahun berapa? 500 lupa ya. Sekitar 596 597 sebelum Masehi. Lalu yang paling parah itu tahun 587 sebelum Masehi. Itu raja yang memerintah kerajaan Yehuda saat itu bernama Zedekia. Jadi Zedekia itu merupakan raja terakhir dari kerajaan Yehuda. Nah, dalam pemerintahan Raja Yoyakim, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Nah, sekitar 596-597 sebelum Masehi. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya, dan seterusnya. Ini kisah mengenai bagaimana Daniel diperkenalkan. Berarti Daniel hidup pada zaman kerajaan Yoyakim. Ya, awal-awal kerajaan Babel menyerang kerajaan Yehuda. Jadi gampang ya cara kita mengingatnya ya. Lalu yang berikutnya, coba kita buka Daniel 7 ayat 1 sampai dengan 4. Kalau tadi kan perkenalan Daniel ya, tokoh yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, sekarang kita baca Daniel 7 ayat 1 sampai dengan 4. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bacakan.
Daniel 7 ayat 1 sampai 4. Keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Oke, terima kasih Kak Mei. Ibu Bapak, kalau barusan kita mendengar Daniel 7 ayat 1 sampai dengan 4, gaya bahasanya mirip kitab apa? Wahyu, Kak. Wahyu. Iya, betul Bu Yulia. Wahyu. Nah, ini yang dibilang gaya bahasa apokaliptik. Nah, ingat ya, apokaliptik. Ya, berkaitan dengan penglihatan-penglihatan. Ya, maka kitab Wahyu juga beberapa bagian itu mengutip kitab Daniel ya sebagai tulisannya. Karena memang gaya bahasanya itu sama, apokaliptik. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan di dalam slide, ditulis di sana, kesatuan kitab Daniel itu dipertanyakan. Kenapa? Karena kitab ini tampaknya merupakan 2 tulisan yang dijadikan satu. Ya, padahal jenis sastra kedua tulisan itu berbeda. Ya, jadi ada 2 jenis sastra di dalamnya. Berbeda dengan Yesaya, kalau Yesaya itu memang 3 periode atau 3 penulis lalu digabungkan menjadi satu. Kalau masih ingat ya kitab-kitab Yesaya ya, ada Proto Yesaya sebelum pembuangan Babel, ada Deutero Yesaya itu pada saat pembuangan Babel, dan pasca pembuangan Babel disebut dengan Tirto Yesaya. Kalau yang Proto Yesaya, ingat Yesaya 1 sampai dengan bab berapa? Ayo, masih ingat nggak? Proto Yesaya. Ayo. 30, 39 ya. Kalau yang Deutero Yesaya 40 sampai dengan 55. 54. Ya, 54 bolehlah. Terus setelah itu Tirto Yesaya cincailah. Tirto Iya, Yesaya 55, 50 sampai 66 ya. Terima kasih Bu Eni. Jelas ya? Silakan dibuka lagi catatannya ya. Jadi itu sejarah yang sangat penting ya, Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan Tirto Yesaya. Itu 3 penulis yang berbeda. Bukan Nabi Yesaya saja yang menulis. Ya, Nabi Yesaya itu menulis yang Proto Yesaya sebelum pembuangan Babel. Ya, lalu yang Deutero Yesaya itu nabi sendiri. Maka disebut Nabi Deutero Yesaya. Nggak tahu namanya siapa. Ya, tapi diberikan nama Deutero Yesaya. Kayak Maliaki itu, yang kasih nama Maliaki itu editornya. Nabi Maliaki belum tentu namanya Maliaki gitu kan, tetapi editornya memberikan nama Maliaki. Ya. Lalu terakhir Tirto Yesaya, ya diberi nama Tirto Yesaya, nggak tahu namanya siapa tuh nabi, ya untuk memudahkan. Jadi ada Yesaya yang pertama, Yesaya yang kedua, dan Yesaya yang ketiga. Nah, kalau Daniel itu satu kitab, tapi ada 2 jenis sastra, ya. Nah, pembagiannya menurut jenis sastra, yang pertama itu kisah-kisah pengajaran. Jadi silakan Ibu Bapak catat Daniel bab 1 sampai dengan bab 6 itu merupakan kisah-kisah pengajaran. Ya, lalu Daniel 7 sampai dengan 12 itu mengenai kisah-kisah penglihatan. Yang barusan dibaca oleh Kak Mei
yaitu Daniel 7 ayat 1 sampai dengan 4, itu awal dari kisah-kisah penglihatan. Ya, karena sebelumnya itu berupa kisah-kisah pengajaran. Sampai sini cukup jelas ya Bapak ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, Daniel ini merupakan satu kitab dan mengandung 2 atau 3 bahasa. Ya, kitab dengan 2 bahasa, ya 3 kalau bagian Deuterokanonika diperhitungkan. Ya, kan ada tambahan Daniel ya dalam Deuterokanonika ya. Kan ada tambahan Esther dan tambahan Daniel. Nah, kalau misalkan tambahan Daniel kita masukkan, berarti ada 3 bahasa. Ya, namun kalau misalkan Deuterokanonika tidak dimasukkan, dalam kitab Daniel sendiri itu terdapat 2 bahasa. Ya, kita baca Daniel 2 ayat 4. Daniel 2 ayat 4. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan Daniel 2 ayat 4. Mimpi Nebukadnezar. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Oke, terima kasih Ibu Nani. Berarti ada 2 bahasa. Bahasa apa kira-kira? Barusan kita tahu bahasa Aram ya. Tahu satu lagi bahasa apa? Bahasa Perjanjian Lama apa? Ibrani. Apa? Ibrani. Ya, betul Kak Dina. Ibrani. Nah, kalau Deuterokanonika dimasukkan, biasanya Deuterokanonika itu dikenal dengan tulisan berbahasa Yunani. Iya, Yunani, betul. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal kitab Daniel saja, ada 2 bahasa di dalamnya, yaitu bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Ya, tetapi kalau kitab Deuterokanonika dimasukkan, yaitu tambahan Daniel, maka ada 3 bahasa, yaitu ditambah dengan bahasa Yunani. Cukup jelas ya Bu Bapak ya? Oke, semoga membantu. Kemudian yang berikutnya, nah ini, pembagian kitab menurut bahasa. Silakan Ibu Bapak catat ya, ini Ibrani dari Daniel bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4a. Lalu bahasa Aram kelanjutannya yaitu Daniel bab 2 ayat 4b sampai dengan bab 7 ayat 28. Lalu yang terakhir Ibrani Daniel bab 8 ayat 1 sampai dengan bab 12 ayat 13. Nah, ya lengkap nih. Bahasa Ibrani, Aram, dan Ibrani. Nah, ini yang saya tadi ceritakan ya Ibu Bapak ya. Catatan bagian Deuterokanonika menggunakan bahasa Yunani. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak? Kita baru latar belakang kitab Daniel ya, semoga nggak bingung ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kitab Daniel itu satu kitab beragam versi. Ternyata ada beberapa versi Ibu Bapak kitab Daniel ya. Antara teks Ibrani dan terjemahan Yunani, ingat kita pernah belajar ya sejarah Septuaginta. Semoga masih pada ingat ya bagaimana saat itu para tua-tua Yahudi itu mengumpulkan 70 orang ahli kitab yang bisa berbahasa Ibrani dan juga Yunani. Ya, maka disebut Septuaginta, itu artinya 70 ya, untuk menerjemahkan kitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Karena banyak anak cucu mereka itu diaspora, tinggal di luar Yerusalem atau Palestina. Jadi mereka tidak lagi paham bahasa Ibrani, mungkin paham hanya sedikit karena mereka menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa universal dunia saat itu. Seperti kita mungkin sekarang bahasa universal adalah bahasa Inggris, ya sebentar lagi bahasa Mandarin, ya. Nah, makanya dibuatlah versi
Septuaginta, versi Yunani-nya. Nah, ternyata ada perbedaan kitab Daniel versi Ibrani dan versi Septuaginta. Ya, dalam teks Ibrani ada 12 bab. Coba kita lihat punya kita berapa bab. Berapa Ibu Bapak Daniel? 12, Kak. 12. 12 bab. Oke. Sekarang kalau kita lihat tambahan Daniel. Dilanjutkan bab berapa itu? Ayo, tambahan Daniel. 3 bab, Kak. 3 bab, 3 atau 2? Tambahan Daniel Wah, ada 13, 14 tambahan Jadi, Daniel. Berarti tambah 2. Terus tambahan 3. tambah 2. Ya kan, tambahan Daniel 13 dan tambahan Daniel 14. Karena kelanjutannya, tadi kan Daniel hanya di bab 12. Lalu tambahan Danielnya 13 dan 14. Jelas Ibu Bapak ya? Daniel kan tadi 12, sepakat ya. Lalu kita lihat yang versi Deuterokanonika, ini versi Septuaginta, bahasa Yunani kan. Nah, ternyata tambahan Daniel 13 dan 14. Nggak mulai lagi ke tambahan Daniel 1. Jelas Ibu Bapak ya? Jelas, Kak. Nah, oke. Nah, sekarang ada maka ditulis dalam teks Ibrani ada 12 bab, dalam Septuaginta ada 14 bab. Ya. Ada di Septuaginta, tidak ada dalam teks Ibrani. Contohnya apa? Doa dan pujian ketiga pemuda yang dibakar di perapian. Itu Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 90. Ya. Nah, kisah Susana itu tidak ada dalam versi Ibrani-nya. Karena ada di dalam tambahan Daniel bab 3, 13, kisah Susana. Maka kalau kita tahu ada tokoh artis Indonesia namanya Susana, yang sekarang sudah menjadi almarhumah ya, meninggal dunia, ya Susana ya, itu berarti agamanya Katolik ya. Katolik, iya Susana itu agamanya Katolik. Orang tuanya memberi nama Susana, ya kemungkinan besar terinspirasi dari tambahan Daniel bab 13. Ya kalau teman-teman kita yang Kristen non Katolik tentu tidak ada kisah Susana ini. Lalu kisah imam-imam Dewa Bel itu juga hanya ada di dalam versi Septuaginta. Lalu kisah pembunuhan naga Babel itu juga hanya ada di dalam Septuaginta. Silakan dicatat dulu Ibu Bapak, nggak apa-apa, saya tunggu. Kak Vindes, di kitab tambahan Daniel ini ada bab 3, kemudian bab 13 dan 14. Kalau di saya. Iya, karena bab 3 itu kelanjutannya. Maka coba kalau kita perhatikan di dalam slide itu dikatakan ada di Septuaginta tetapi tidak ada dalam teks Ibrani-nya, yaitu Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 90. Nah, ini kelanjutan dari Daniel 3 ya, yang mengenai perapian yang menyala-nyala. Oh ya, jadi tetap dihitung babnya itu bab yang di depan gitu ya, Kak. Ini Iya, lanjutannya ya. betul. Oke, berarti tambahannya 2. Ya, maka disebut tambahan Daniel.
Betul, Bu Eni. Jadi itu Kak, gini adanya loh, di Kak. Tadi kakak mukso-mukso, Kak. Gini, terus gini, Nana. Dan tadi kamu kayak gitu. Ayo bocor. Silakan Bu Jen. Ya, itu jadi adanya di mana? Kalau di Alkitab berarti Yang mana itu? yang ada di Septuaginta tapi tidak ada dalam teks Ibrani itu. Jadi kan kalau Daniel cuma sampai 12. Jadi yang 13 dan 14 ini maaf. Nggak apa-apa Bu Jen. Di Deuterokanonika Bu Jen, Yang di dalam kitab-kitab Deuterokanonika itu kan ada tambahan Daniel ya. Coba. Oke. Nah, nggak apa-apa, saya coba pandu ya. Nah, coba Bu Jen buka yang tambahan Daniel coba. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nah, itu ada tambahan Daniel bab 13 dan bab 14. Kenapa nggak dijadiin satu sih? Kenapa nggak diterusin aja? Karena sejarahnya panjang ini Bu Jen. Ini berkaitan dengan bahasa. Karena yang tambahan Daniel itu bahasa Yunani kan. Nah, menurut ada yang disebut dengan Konsilium Nia atau Yavne. Saya pernah jelaskan ini dalam sesi Deuterokanonika, itu sekitar tahun 90-an Masehi. Nah, mereka akhirnya memutuskan bahwa hanya kitab-kitab yang berbahasa Ibrani yang menjadi kanon perjanjian lama mereka. Jadi mereka hanya menggunakan kitab-kitab versi bahasa Ibrani. Sedangkan yang versi bahasa Yunani bagi mereka itu bukan kitab-kitab yang dikanonkan. Maka Deuterokanonika itu yang versi bahasa Yunani, yang tambahan Daniel ini tidak dimasukkan di dalam surat-surat mereka atau kitab-kitab mereka. Konsilium Nia inilah yang dipakai oleh sahabat kita yang Kristen non-Katolik gitu. Ya, ini berkaitan hanya dengan bahasa. Ya kan nggak dijadikan satu, dipisah karena tambahan Daniel itu belum ada bahasa Ibraninya saat itu. Hanya ada versi Yunaninya. Dan mereka akhirnya sepakat bahwa kitab yang akan mereka pegang yaitu yang berbahasa Ibrani. Karena kan mereka kan kalau tata ibadat juga menggunakan bahasa Ibrani. Kayak kita dulu gereja Katolik menggunakan bahasa Latin. Jadi bahasa itu menjadi bagian yang sangat penting dalam peribadatan. Nah, bahasa Yunani itu kan bahasa universal kan, bukan bahasa ibadat mereka. Jadi mereka lebih menekankan ya kita gunakan yang teks bahasa Ibrani. Kalau Yunani kan sudah bukan bahasa ibadat kita. Jadi mereka tidak pakai yang versi bahasa Yunani. Jadi dipisahkan. Gitu Bu Jen. Ya, oke, makasih. Jelas ya. Ya, sama-sama Bu Jen. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Boleh, silakan. Kalau tidak kita lanjut. Jelas ya? Oke. Kemudian, nah ini berikutnya nih. Mengandung banyak informasi sejarah yang tidak tepat. Nah, contoh misalkan Daniel 1 ayat 1 ya, tahun ketiga pemerintahan Yoyakim adalah 606. Pada tahun itu Nebukadnezar bahkan belum menjadi raja Babel. Makanya kan kalau menyerbu itu tahun 596 ya sampai dengan 597 sebelum Masehi. Sedangkan waktu itu Nebukadnezar bahkan belum menjadi raja Babel. Nah, tahun ketiga pemerintahan Yoyakim itu 606, bukan 596. Jadi terdapat perbedaan sekitar 10 tahun. Nah, ini informasi sejarah yang tidak tepat. Lalu kita jangan bingung ya Ibu Bapak ya, ingat Alkitab itu kitab iman, bukan kitab sejarah. Jadi kita harus melihat dari kacamata iman ya. Lalu Daniel 6 ayat 1, sosok sang raja tidak dikenal dalam sejarah yang ada Darius
Raja Persia, bukan Media. Coba kita lihat Daniel bab 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Nah, Darius itu dalam sejarah bukan orang Media, melainkan dia adalah Raja Persia, yang sekarang adalah Iran. Jadi ini sejarah yang tidak tepat. Maka kalau misalkan ada yang tahu sejarah, wah Alkitab nggak benar nih, masa bisa salah? Katanya Alkitab diinspirasikan Roh Kudus. Kita tahu jawabannya bahwa dalam memahami Alkitab kita nggak bisa menggunakan kacamata sejarah, tetapi kacamata iman. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silahkan Ibu Bapak sebelum saya lanjutkan. Tidak ada ya. Oke. Kemudian sejumlah penglihatan tidak terpenuhi. Ya. Contoh misalkan Daniel 11 ayat 40 sampai dengan 45 ya. Antiochus keempat ya, Epiphanes tidak meninggal dengan cara seperti ini ya. Coba dibandingkan dengan 1 Makabe bab 6 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, jadi ada perbedaan ya. Nah, nanti silakan Ibu Bapak baca ya. Malam hari ini kita selesai jam 8:30 karena kita ingin mendukung seorang teman yang mau bawakan BWJ jam 9. Jadi mohon maaf kalau kita tidak membahas ayat-ayatnya secara detail ya. Karena keterlambatan saya juga sebenarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak, jadi silakan dicatat dulu, nanti Ibu Bapak mohon dibaca setelah BWJ selesai, atau besok bolehlah, agar kita semakin jelas memahami kitab Daniel. Oke ya, kalau masih belum, saya tunggu nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, kemudian berikutnya, nah, ini Ibu Bapak proses penyusunan kitab Daniel. Ya, masing-masing kisah dalam Daniel bab 2 sampai dengan bab 6 diperkirakan mula-mula berdiri sendiri. Ya, beredar tidak lebih awal dari tahun 300 sebelum Masehi. Mengingat di dalamnya ada pengaruh budaya Persia dan Yunani. Ya, jadi kira-kira 300 sebelum Masehi lah. Ya, Daniel bab 2 sampai dengan bab 6 ini ditulis. Ya, kenapa? Karena ada pengaruh budaya Persia dan Yunani yang begitu kuat. Tadi kita baca ya, yang Raja Darius ya, Raja Darius, Raja Persia ya. Nah, itu budaya Persia begitu kuat dan juga budaya Yunani. Nah, sedangkan Persia dan Yunani peradabannya itu berkembang sekitar tahun atau abad keempat sampai dengan ketiga sebelum Masehi. Itu peradaban mereka sangat pesat, sangat berkembang. Muncul filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Aristoteles, Plato. Nah, itu dalam abad keempat dan ketiga sebelum Masehi. Lalu kita tentu tahu bahwa pada saat pembuangan Babel, pada saat bangsa Israel berada di tanah pembuangan Babel, saat itu kan Raja Babel dikalahkan oleh Raja Persia kan. Masih ingat nggak? Ya, kitab Ezra ya. Siapa nama Raja Persia itu? Yang diminta oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dan memulangkannya ke Yerusalem, lalu menyuruh mereka untuk membangun bait Allah. Siapa nama Raja Persia itu? Coba buka Ezra 1. Ya, Raja Kores ya. Jadi Raja Kores itu Raja Persia yang berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Nah, saat itu budaya Persia dan Yunani begitu kuat. Nah, maka beberapa ahli kitab suci melihat bahwa kemungkinan besar kitab Daniel itu sangat terpengaruh oleh budaya Persia dan Yunani. Nah, budaya Persia dan Yunani itu kira-kira abad keempat, abad ketiga sebelum Masehi.
Jelas Ibu Bapak ya? Oke, makanya katanya diperkirakan, ya. Bukan pasti, bukan diperkirakan, ya. Kalau kita ngomong soal pasti itu matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, pasti. Tapi kalau misalkan kita ngomongin sejarah, apalagi sudah berjalan berabad-abad gitu kan, nggak bisa kita mengatakan pasti. Yesus wafat, kita bilang tahun 33 Masehi, itu juga perkiraan. Ya. Lalu Yesus lahir tahun 0 misalkan Masehi, itu juga perkiraan. Banyak ahli tafsir bahkan bilang Yesus itu lahir tahun 4 sampai dengan 6 sebelum Masehi. Nah, ya. Tapi kan itu semua nggak penting. Yang penting kan karya Yesus, teladan Yesus. Ya. Itu Ibu Bapak. Jadi kita nggak bisa bilang pasti, melainkan diperkirakan. Kira-kira abad keempat, abad ketiga sebelum Masehi. Ya, kita ngomongin soal sejarah Indonesia aja, kita juga masih nggak tahu itu Super Semar di mana. Ya kan, Surat Perintah 11 Maret. Ya, padahal itu abad ke-20, ya kan, 1960-an, yang sebenarnya jaraknya jauh lebih dekat dibandingkan sebelum Masehi. Tapi itu pun kita mengalami kesulitan untuk mendeteksinya, ya kan, untuk mengetahui kebenarannya. Padahal baru beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, bayangkan kalau kitab Daniel itu beberapa ratus tahun yang lalu. Bahkan bisa dikatakan beberapa milenium yang lalu. Jadi jangan bilang pasti, melainkan diperkirakan, ya. Lalu berikutnya Daniel bab 3 sampai dengan bab 6 itu digabung menjadi satu. Alasannya karena pada masa selanjutnya bagian ini berkembang menjadi 2 versi. Ya, jadi ini awalnya Ibu Bapak, ya. Jadi awalnya itu kitab Daniel 3 sampai dengan 6 digabung menjadi satu. Kenapa? Karena alasannya pada masa selanjutnya, bagian ini berkembang menjadi 2 versi. Jadi lebih baik digabung menjadi satu. Ya. Kemudian berikutnya, Daniel 2 digabungkan dengan Daniel 3 sampai dengan Daniel bab 6. Lalu diberi pengantar Daniel 1. Nah, proses ini terjadi pada masa pemerintahan bangsa Yunani. Ya, ini nggak terlalu penting sebagai informasi aja ya, karena kita sedang belajar kitab Daniel, sehingga kalau misalkan kita tahu ini ya nilai tambah. Tapi kalau misalkan nggak tahu juga nggak apa-apa, daripada memenuhi memori, kan banyak belajar banyak lupa. Jadi lebih baik hal yang memang merasa nggak terlalu penting ya udah nggak usah diingat-ingat. Oke, lalu Daniel 7 disusun dalam bahasa Aram. Ya, tadi kita sudah mengkelompokkan ya, mana yang bahasa Ibrani, mana yang bahasa Aram. Dilakukan pada awal masa penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes sebelum sang raja mencemarkan bait Allah. Nah, mengenai Raja Antiochus IV Epiphanes, lebih detail silakan baca kitab Tobit, ya, kitab Tobit itu sangat kok Tobit 1 Makabe, 1-2 Makabe itu bagus ya, itu mengenai perjuangan keluarga besar Yudas Makabe, ya silakan baca ya, kitab-kitab 1 dan 2 Makabe itu sangat jelas bagaimana Raja Antiochus IV Epiphanes itu benar-benar mencemarkan bait Allah. Ya, bait Allah dijadikan tempat penyembahan berhala. Ya, itu sangat keji. Maka Yudas Makabe itu sangat marah. Ya, silakan nanti dibaca 1 dan 2 Makabe ya, biar jelas di sana lengkap. Oke, Bu Bapak ya. Oke. Selanjutnya Daniel 7 digabungkan dengan Daniel 1 sampai dengan 6. Ada kemungkinan Daniel 1 sampai dengan 7 pernah beredar sebagai satu kesatuan tulisan, keseluruhan tulisan menggunakan bahasa Aram. Ya, jadi
setelah 1 dan 6 tadi di awal sudah tersusun, lalu Daniel 7 yang tadi dari bahasa Aram digabungkan. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di Daniel bab 1 sampai dengan bab 7. Ya. Lalu selanjutnya Daniel bab 8 sampai dengan bab 12 disusun dalam bahasa Ibrani. Lalu ditambahkan pada Daniel 1 sampai dengan 7. Jadi sekarang kita sudah belajar Daniel 1 sampai dengan 12. Jadi antara tahun 167 sampai dengan 164 sebelum Masehi, terbentuklah kitab Daniel yang meliputi Daniel 1 sampai dengan 12. Jelas Ibu Bapak ya? Jadi Daniel itu lengkap dari 1 sampai dengan 12, itu 167 sampai 164 sebelum Masehi perkiraannya. Berarti bisa dikatakan kitab Daniel ini berapa lama Ibu Bapak kira-kira? Tadi diperkirakan mulai tahun berapa? 300 sebelum Masehi. Lalu menjadi 12 bab tahun 167 sampai dengan 164 sebelum Masehi. Jadi berapa tahun tuh proses penggabungannya? 136. Itu, iya, sekitar 136, 133 ya. Nah, ya. Lama ya. 133 sampai dengan 136 tahun baru jadi 12 bab. Nah, tadi kita tahu ya, bab 2 sampai dengan bab 6 dulu. Ya, lalu bab 1 digabungkan, lalu bab 7 bahasa Aram digabungkan lagi. Lalu bab 8 sampai dengan 12 bahasa Ibrani digabungkan lagi. Baru lengkap bab 1 sampai dengan bab 12. Oke, semoga nggak pusing. Nah, bagian awal kitab Daniel, yaitu Daniel 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4a, diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Antara tahun 167 sampai dengan 164 sebelum Masehi. Demikianlah kitab Daniel menjadi kitab dengan 2 bahasa. Ya, jelas Ibu Bapak ya? Oke. Saya tunggu nggak apa-apa. Jam berapa ini? Oh, masih lama. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk definisi kitab Daniel. Definisi awal, tadi kita sudah baca ya, kitab sejarah. Ini yang tadi saya bilang, Ibu Bapak, tradisi Yahudi ya, kan ada 2 tradisi besar atau 2 garis besar. Ya, kalau Yahudi ya, itu mengatakan atau memasukkan kitab Daniel merupakan kitab sejarah. Nah, kalau tradisi Kristen itu mengatakan kitab Daniel adalah kitab kenabian. Jangan bilang mana yang benar. Ya, tadi saya bilang ya, dua-duanya benar. Tergantung kita mau berdiri dalam tradisi apa. Ya. Yang berkisah tentang pengalaman Daniel dan kawan-kawannya di tanah pembuangan Babel. Juga tentang penglihatan-penglihatan yang diterima Daniel. Jelas ya Bu Bapak ya. Nah, kalau kita tradisi Kristen tidak memasukkan kitab Daniel itu ke tradisi ke kitab sejarah. Ingat tadi kitab sejarah apa aja? Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Sableng, Samuel. Jadi apa aja tadi kitab sejarah? Yosua, Hakim-Hakim,
1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Samuel, ya, itu sejarah. Nah, kalau Daniel menurut tradisi Kristen adalah kitab nabi besar. Ya. Cukup jelas ya Bu Bapak ya. Saya lanjutkan. Nah, asumsi awal waktu penyusunan kitab itu masa pembuangan Babel. Ini asumsi awalnya. Ya. Asumsi awal tentang penyusun kitab itu kitab disusun oleh Daniel sendiri, asumsi awal. Nah, ya. Ternyata dikoreksi, tidak ditulis oleh Daniel. Kalau Daniel menulis renungan di SOG, ya kan? Tidak ditulis di Babel. Tidak ditulis pada masa Nebukadnezar. Kitab ini terbentuk jauh sesudahnya dan melalui proses yang panjang. Tadi kita sudah panjang lebar belajar ya sebelum ini, dari tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 167, 164 sebelum Masehi. Jadi sangat panjang tuh rentang waktunya. Ya. Dan bukan di pembuangan Babel. Karena pembuangan Babel itu abad ke-6 akhir itu sudah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel itu. Ya, atau abad ke-5 awal itu udah pada balik ke Yerusalem. Sedangkan kitab Daniel itu awal penyusunan diperkirakan tahun 300 sebelum Masehi. Jadi jelas bukan ditulis di pembuangan Babel. Nah, kalau kitab yang ditulis di pembuangan Babel itu kitab-kitab dari tradisi Yahwis. Masih ingat ya? Tradisi Yahwis itu tradisi para imam. Kan ada 4 teori ya, JEDP, masih ingat nggak? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Kok Yahwis? Pris. Ya. Jadi yang di pembuangan Babel itu tradisi Pris. Ya, Yahwis itu yang paling tua, abad ke-9 sebelum Masehi. Kalau Elohis itu abad ke-8, abad ke-9. Kalau Yahwis abad ke-9 sampai abad ke-10. Jadi paling tua itu Yahwis. Kemudian Elohis. Kemudian Deuteronomis. Itu sekitar abad ke-8, abad ke-7 sebelum Masehi. Baru tradisi Pris. Abad ke-6 sebelum Masehi. Pada saat pembuangan Babel. Sayang sekali lagi ya. Ada 4 tradisi besar nih. Biasa disingkat dengan JEDP. Ya. Singkatan JEDP itu J-nya Yahwis. Itu abad ke-10 sampai dengan abad ke-9 sebelum Masehi. Lalu E-nya itu Elohis. Abad ke-9 sampai dengan abad ke-8 sebelum Masehi. Lalu D-nya Deuteronomis. Itu abad ke-8 sampai dengan abad ke-7 sebelum Masehi. Lalu terakhir itu tradisi Pris. Abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, mereka itu para imam yang berada di pembuangan Babel. Nah, contoh kisah yang dihasilkan oleh tradisi Pris adalah kisah penciptaan bab 1, ya, Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4a. Nah, itu hasil dari tradisi Pris. Mereka menulisnya pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah. Baiklah, kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Jadi menurut tradisi Pris, manusia diciptakan dari Allah berfirman. Nah, kalau tradisi Yahwis yang latar belakangnya adalah petani, manusia diciptakan dari debu tanah. Karena latar belakang mereka adalah petani. Itu.
Terus bingung. Terus manusia itu diciptakan dari apa? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya. Jadi ingat sekali lagi, ini bukan kitab sejarah, bukan kitab pengetahuan, tapi kitab iman. Ya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak. Semoga cukup jelas ya. Oke. Definisi yang dianjurkan. Kitab Daniel itu merupakan kitab pengajaran yang berisi tuntunan, peneguhan, dan penghiburan. Ini penting untuk dicatat. Silakan catat Ibu Bapak. Jadi ini inti atau pesan atau tujuan kitab Daniel. Tadi di awal saya bilang bahwa teman saya merupakan guru di salah satu sekolah Kristen non-Katolik. Ya, salah satu tokoh iman yang diajarkan adalah Daniel. Karena isinya itu berupa peneguhan, penghiburan. Ya, jadi sangat baik untuk kita pelajari kitab Daniel ini dan kisah yang ada di dalamnya. Ya, dan penghiburan bagi umat Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan hebat pada masa pemerintahan Antiochus IV Epiphanes, raja Syria dari dinasti Seleukus. Ya, silakan baca lebih jelasnya di Makabe. Ya. Saya waktu baca, wah memang sangat keji nih raja, ya. Bait Allah benar-benar dijadikan tempat penyembahan berhala, ya. Meja altar itu malah dibuat sebagai meja persembahan buat dewa-dewi mereka. Ya, itu benar-benar sangat kejam ya bagi bangsa Yahudi. Bait Allah yang begitu kudus dijadikan tempat penyembahan berhala. Itu oleh Raja Antiochus IV Epiphanes. Maka Yudas Makabe bersama dengan saudara-saudaranya berjuang melawan raja ini. Ya, sangat menarik kisahnya. Nah, waktu penyusunan, ya, ini finalnya Ibu Bapak ya, sekali lagi pada masa penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes. Ya, 12 bab, ingat ya, penyusunan terakhir sekitar tahun 167 sampai dengan 164 sebelum Masehi. Ya. Tapi kan prosesnya kan panjang ya. Jangan lupakan itu ya. Oke, pokoknya finalnya itu sekitar tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi ngitungnya mundur. Ya. Ibu Bapak pasti tahulah. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang catatan. Penyusun menggabungkan bahan-bahan yang sebagian sudah ada sebelumnya. Tadi kan Daniel 1 sampai dengan 6 sudah terbentuk sebelum masa penganiayaan. Daniel 7 terbentuk pada awal masa penganiayaan. Lalu Daniel 8 sampai dengan 12 terbentuk pada puncak masa penganiayaan. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, sampai akhirnya terbentuk 12 bab. Sebelum masa penganiayaan, awal masa penganiayaan, dan puncak masa penganiayaan. Ya. Nah, sekarang Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ini harus dibaca. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu.
Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Oke, satu lagi boleh Ibu, ayat yang ke-6 terakhir. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyalanya. Oke, terima kasih Ibu. Jelas ya Ibu Bapak ya, ini awal kisah mengenai orang-orang yang tidak mau menyembah ya patung emas ya yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi konsekuensinya kalau tidak mau menyembah patung emas itu, maka mereka akan dicampakkan dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Coba kita lihat. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. 1 hasta berapa sentimeter? Coba lihat di berapa? 30 cm. Hampir betul. Coba lihat di bagian belakang kamus Alkitab. 45 cm. Berapa Kanina? 45. Ya, betul Kanina. 45 cm. 270 cm. 270 cm berapa meter? 2,7 meter. 2,7 meter tinggi atau enggak Ibu Bapak? 3 meter. Seplafon. Subsidi. Satu plafon. Plafon rumah subsidi kan. Saya rumah subsidi enggak tahu yang mana. Rumah murah Kak maksudnya. Lengkap benar nih Bu Linda. Oke, jadi satu plafon. Jadi tingginya kira-kira plafon rumah subsidi ya Bu Linda ya. 2,7 meter itu berarti sangat tinggi ya. Nah, kemudian lebarnya 6 hasta. Berapa meter? 6 kali 45. Berapa? 2,4. 6 kali 45. 2,7. 2,7. 2,7. 45 kali 6. Ya kan sama dengan 9 kali 3. 2,7. Oh, berarti tadi 27 meter loh. Banyak 65 cm. 45 kali 60. 60 berarti 45 kali 60. Iya. 27 meter. 27 meter. 27 meter loh. Tinggi. 27 meter. Tinggi banget. Rumah subsidi yang bertumpuk-tumpuk tuh Belinda. Apartemen. Tsunami ya. Nah, itu ya 27 meter kan. Kemudian lebarnya 2,7 meter. Jadi sangat tinggi ya. Nah, itu kita ada gambarannya. Kemudian dikatakan yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Nah, sekarang lihat peta. Peta paling awal di Alkitab kita. Depan sendiri. Belakang sendiri ya, peta. Ini saya pernah jelaskan, tapi mungkin Ibu Bapak ada yang belum pernah dengar. Jadi saya ulang lagi ya. Semoga semuanya bisa semakin jelas. Ketemu nggak Ibu Bapak? Peta Kak. Apa nih? Peta dunia zaman purba. Zaman purba. Nah, coba lihat di paling bawah kanan itu ada Elam. Yap. Betul ya? Ketemu nggak paling bawah kanan Elam? Ketemu. Elam itu Persia. Nah, Raja Darius itu Raja Persia itu Raja Elam ya. Elam itu Persia, sekarang Iran. Ya, nah, Irak. Ya, sebelah kiri itu asal dari Bapak Abraham, Ur-Kasdim. Sekarang Irak.
naik ke atas tuh Babel. Babel itu masih wilayah Irak. Naik ke atas itu Asyur dengan ibu kota Niniwe. Nah, kerajaan Asyur inilah yang menghancurkan kerajaan utara tahun 722 sebelum Masehi. Saya sekali lagi ya, kerajaan Asyur ini yang menghancurkan kerajaan Israel atau kerajaan utara dengan ibu kota Samaria tahun 722 sebelum Masehi. Ibu kotanya Niniwe. Nah, Yunus itu diutus ke Niniwe ini. Padahal itu nggak deket laut ya Kak. Kenapa kok ketemu ikan paus ya? Ya kan perjalanannya kan Mau lewatin kabur. itu. Mau kabur. Lewatin apa Laut. perairan Bu Linda, laut. Jadi Ya, padahal itu kalau kemakan dilihat ikan. apa lautnya kan jauh gitu ya. Laut Tapi dari Niniwe itu jauh. Tapi Yunus kan dia kan diutus Allah sampai ke Asyur. Itu kalau kita lihat melewati laut kan sebelum masuk ke Mesopotamia. Dia Kelihatan dari nggak? mana Kak? Yunus dari mana? Yunus Ayo dari mana? Yunus dari mana? Coba. bisa lewat laut? Bisa. Ayo Yunus dari mana? Tapi kita nggak bahas Yunus dulu ya. Nanti kita lihat dulu ini yang Asyur. Ya, Itu Irak. Ketemu nggak? ya. Mesopotamia. Nah, Mesopotamia kita tinggalkan dulu, tapi kita fokus di tadi Babel. Nah, Babel itu di bagian bawah. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong mereka dibuang ke Babel, itu dibuang ke sini. Iya, betul, Bu. Ya. Nah, kalau kita lihat Ekbatana yang atas itu, Ekbatana itu Media. Ketemu nggak? Atas Oh iya, kanan. sebelah kanan. Atasnya Itu Media. Susan. Itu Media. Ekbatana itu Media. Tadi kan Raja Darius orang Media. Itu bukan. Raja Darius itu Raja Persia. Nah, Media itu di mana? Media itu Ekbatana itu Media. Loh, itu kan Media itu bukannya asalnya Musa juga ya, Kak? Orang Media. Bukan. Musa itu Midian. Midian itu tempat pelariannya Musa kan. Ketemu istrinya di sana, Zipora. Rehuela Zipora itu di tanah Midian. Kalau Media beda lagi. Tanah Midian itu. Jelas ya Bu Bapak ya? Biar ada gambaran ya. Jadi ini dunia zaman purba. Nah, Palestina itu sebelah kiri. Palestina. Jelas ya? Sebelah kirinya itu Palestina. Dari atas ke bawah itu yang disebut dengan Kanaan. Nah, sekarang kita lihat kerajaan Israel dan Yehuda di peta sebelumnya. Kan zaman purba kita tadi di paling awal. Ya. Kemudian di sebelah kanan tadi kita sudah melihat ada Babel, ada Asyur, ada Persia, ada Media. Nah, sebelah kiri itu tanah Palestina atau Yerusalem, atau di dalam perjanjian lama Kanaan. Nah, kita lihat di peta berikutnya, kerajaan Israel dan Yehuda. Ketemu nggak Ibu Bapak? Ya, sebaliknya. Ketemu. Nah, dari Dan sampai Gad situ, Gad, itu udah beda lagi. Dari Dan sampai dengan Gad situ, paling bawah itu yang disebut dengan tanah Kanaan. Dari Dan sampai Dan itu paling atas tuh. Dan ya dekat Gunung Hermon itu ya, Kak. Nah, Syria itu beda lagi ya, Ibu Bapak ya. Tadi kan Raja Epiphanes IV itu, Antiochus IV Epiphanes itu Raja Syria. Nah, itu Syria, di bawahnya Gunung Hermon. Raja Epiphanes. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Mereka menggunakan bahasa Aram. Nah, Damsyik itu Damaskus, perjalanan siapa? Paulus. Oh, ya. Nah, itu ke Damsyik itu di atas. Nah, Sidon dan Tirus
yang paling atas, yang dekat dengan Dan, seberangnya Dan, itu pusat penyembahan berhala. Sidon, Tirusnya. Oh, Ini Sidon. yang dekat Ya. laut ya. Ya, betul Di Ibu. Laut Tengah. Tirus dan Sidon itu Penyembahan berhala. pusat penyembahan berhala. Nah, Sarfat itu terkenal, janda Sarfat. Janda Sarfat. Ya. Ngobrol dengan Nabi siapa? Elia. Ayo. Elia dan Elias. Ah? Janda siapa? Ayo, janda Sarfat. Elia. Hah? Ayo, Elia. Bisa. Iya, betul. Janda Sarfat ya. Oh, ini Oke. Kemudian kalau kita lihat bawahnya lagi, Ibu Bapak, itu kita akan ketemu dengan yang disebut dengan Galilea. Ketemu nggak? Ketemu. Dan ke bawah itu Galilea. Nah, itu wilayah Yesus berkarya ya. Galilea ya, awal-awal itu Yesus berkarya di tanah Galilea. Nah, ada di sebelah kanannya Danau Galilea. Kalau versi Yohanes itu Tiberias, sama aja. 4 nama ya, Kak? Ya, 4 nama. Galilea, Genesaret, Kineret, atau Tiberias. Ada 4 nama. Kalau versi Yohanes itu Tiberias. Kalau versi saya agak lupa, Matius itu kalau nggak salah antara Genesaret atau Galilea. Pokoknya kalau Tiberias itu Yohanes. Nah, itu Danau Galilea yang dimaksud. Jangan bingung, kok banyak banget danaunya. Itu sebenarnya cuma 1. Ya. Galilea, Genesaret, Kineret, Tiberias itu sama. Kelihatan nggak Ibu Bapak danaunya? Kelihatan ya? Kecil. Terus turun lagi ke bawah, kita ketemu yang disebut dengan Samaria. Ya, sebelah kanannya ada sungai. Ya, bawahnya ada, bawahnya. Kanannya ada sungai Yordan. Nah, Israel di sini maksudnya kerajaan Israel, Ibu Bapak. Jelas ya? Maka ditulis Israel, ibu kotanya Samaria. Nah, ini kerajaan pada saat Salomo sudah meninggal dunia, terpecah menjadi 2. Rehabeam. Ya, kemudian ada Sikem, ada Silo, ya, ini kota-kota yang cukup terkenal. Lalu ada Betel, ya, saya nggak usah jelaskan, Ibu Bapak pasti masih ingat. Ada Gilgal, GBI Gilgal, alah, ya kan, itu namanya dari sini gitu kan, Gilgal. Kemudian Yeriko, ya, Yerusalem, turun lagi Bethlehem. Nah, itu kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Maka di bawah itu disebut dengan Yehuda. Jadi jauh juga ya pelayanannya Yesus ya dari Banget, Bu. Galilea. Makanya waktu dia ketemu dengan orang Samaria, dengan perempuan Samaria, itu benar-benar bisa dikatakan menembus kebiasaan orang-orang Israel yang tidak berkomunikasi dengan orang Samaria. Yesus menembus batas. Ya, karena bagi orang Israel, orang Samaria itu bisa dikatakan orang kafir. Jadi Yesus ingin mendobrak itu. Batasan-batasan itu Yesus dobrak karena Yesus mau memberikan teladan bahwa Yesus mencintai semua orang, mengasihi semua bangsa, ya, tanpa terkotak-kotakan. Ya, turun lagi ke Yeriko, lalu masuk ke dalam Yerusalem, Bethlehem. Nah, itu kerajaan Yehuda. Oke. Sampai sini jelas Ibu Bapak ya. Nah, sebelah kanannya di peta selanjutnya barulah Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Mulai muncul di situ ada kota Arimatea, Yusuf dari Arimatea, ada namanya Emmaus, perjalanan ke Emmaus, dari Yerusalem ke Emmaus, ya kan, kurang lebih kalau saya nggak salah ingat 20 km, mungkin dikoreksi kalau misalkan salah. Yang pernah ke Israel tentu tahu ya berapa jaraknya antara Yerusalem ke Emmaus. Lalu Bethlehem juga di sana. Kemudian ada Qumran, Gua Qumran, ingat banyak gulungan ya ditemukan di dalam Gua Qumran.
dekat Laut Mati. Ya, ternyata kitab-kitab Deuterokanonika ditemukan di Gua Qumran sekitar tahun 1950 versi Ibrani-nya. Ya, baru ketemu kemarin tahun 1950. Kan banyak yang bilang kitab Deuterokanonika itu hanya ada bahasa Yunani-nya, tidak ada bahasa Ibrani, maka tidak dimasukkan oleh mereka. Tetapi ternyata ditemukan gulungan-gulungan kitab Deuterokanonika dalam bahasa Ibrani di Gua Qumran. Sehingga alasan itu akhirnya gugur, ya gugur, karena sudah ada buktinya kitab-kitab Deuterokanonika itu ada versi Ibrani-nya. Ya, itu di Gua Qumran di Laut Mati. Jelas ya Bapak ya, kelihatan ya? Kemudian ada Hebron segala macam. Oke, saya lanjutkan ke Daniel ya. Ya, silakan. Itu petanya kan kiri kanan itu sebenarnya kan sama ya Kak Windes. Tetapi sama. Namanya jadi berbeda ya Kak. Iya, karena kan kayak kita sekarang dulu namanya misalkan Sunda Kelapa. Sekarang jadi namanya Jakarta. Karena perebutan kekuasaan itu maksudnya. Iya, betul. Dulu mungkin belum ada. Dulu belum ada misalkan kebun jeruk. Nah, dibuatlah karena di situ mungkin banyak kebun jeruk dulu. Oh, dikasih nama aja daerah kebun jeruk. Nah, sama seperti ini dulu di zaman kerajaan Israel, kerajaan Yehuda itu kan tahun atau abad 98 sebelum Masehi kan. Sedangkan Yesus itu zaman 1 Masehi. Jadi ada waktu sekitar 800 tahun. Tentu nama-nama daerahnya jadi berubah, nama-nama kotanya berubah. Kecuali kota-kota penting kayak Yerusalem, Bethlehem itu tetap ada, tetap sama. Cuman ada nama seperti tambahan Arimatea yang sebelumnya tidak tercantum. Kemudian Emmaus sebelumnya tidak tercantum. Ya. Nggak ada gunung, jadi ada gunung ya Kak? Mungkin ada, cuman belum ada namanya itu Gunung Gerizim. Belum ditemukan. Itu. Ya. Sudah mungkin ada yang menemukan, tapi belum dikasih nama. Gunung itu namanya apa? Ya. Oke Kak. Saya pernah jelaskan kan, nama Samaria itu berasal dari mana? Ayo. Ya, tapi nanti kita bahas ya. Semoga masih ada yang ingat. Nama Samaria itu baru ada di dalam kitab Raja-Raja. Sebelumnya nggak ada nama Samaria. Ya. Oke, saya lanjutkan ke Daniel dulu ya. Maka, jam berapa sekarang? Wah, 15 menit lagi. Penyusun kitab memanfaatkan kisah-kisah terkenal tentang Daniel, orang Yehuda yang hidupnya penuh tantangan karena tinggal di negeri asing. Ya, kisah-kisah kerakyatan itu diolah sedemikian rupa, lalu digabungkan dengan penglihatan-penglihatan yang dialami Daniel. Jadi ingat penyusunan itu banyak versi. Ada yang bukan banyak versi. Banyak periode ya, ada yang periode pertama Daniel bab 2 sampai dengan bab 6, lalu digabungkan dengan Daniel bab 1, kemudian dimasukkan ke Daniel 7 yang dari bahasa Aram, sehingga menjadi Daniel 1 sampai dengan Daniel 7, kemudian dimasukkan lagi Daniel bab 8 sampai dengan bab 12 yang merupakan bahasa Ibrani. Nah itu banyak sekali periode. Nah itu penyusun yang menggabungkannya, penyusunnya, bukan Danielnya. Ingat, kitab Daniel bukan Daniel yang menulis. Tadi di awal jelas ya, awalnya asumsinya seperti itu, tetapi ternyata bukan. Ya, karena Daniel itu hidup di pembuangan Babel, sedangkan kitab Daniel itu mulai ditulis tahun 300 sebelum Masehi. Berarti setelah pembuangan Babel. Jelas Ibu Bapak ya? Biar kita nggak salah kaprah nih. Biar semakin jelas. Oke, kisah-kisah kerakyatan seputar Daniel berfungsi sebagai pengantar untuk memperkenalkan sosok orang yang benar dan saleh ini kepada pembaca. Sekali lagi, ini adalah tokoh iman, ya, hidupnya benar, hidupnya saleh. Maka sangat baik kalau kita
mulai belajar untuk benar-benar meneladani tokoh Daniel ini. Yang diteladani adalah hidupnya yang benar dan saleh. Ya. Lalu karena itu kisah-kisah tersebut menekankan keteladanan Daniel. Di negeri asing, Daniel sering berhadapan dengan situasi yang nggak mudah. Namun ia tetap setia pada imannya sehingga diganjar dengan keselamatan. Nah, Ibu Bapak mungkin kalau misalkan ada yang tanya, tokoh mana nih yang bisa dijadikan teladan dalam kesetiaan iman? Daniel salah satunya. Silakan diminta untuk baca kitab Daniel kalau ada yang tanya demikian. Ya, tokoh mana sih dalam Perjanjian Lama yang terkenal karena kesetiaannya akan iman? Ya, silakan baca kitab Daniel. Ya, karena ini tokoh iman yang luar biasa. Oke. Kemudian catatan penting, kisah-kisah tersebut tidak dimaksudkan sebagai laporan sejarah. Ingat, ya berkali-kali kita belajar bahwa kitab-kitab dalam Alkitab bukanlah kitab laporan sejarah. Jadi seperti tadi ada informasi sejarah yang salah, jangan dipusingkan, jangan buat kita malah bingung. Enggak, karena dulu kan keterbatasan informasi. Kalau sekarang kan tinggal googling. Ya kan? Misalkan kemerdekaan Republik Rakyat Cina muncul tuh jelas tahun berapa, tanggal berapa. Kalau dulu kan belum ada Google. Jadi informasi itu sangat sedikit, sangat sulit untuk mendapatkan sumbernya. Maka salah-salah sedikit itu wajar. Ya, peristiwa-peristiwa sejarah sekadar dijadikan latar belakang cerita. Kalau ada informasi sejarah yang tidak tepat, pembaca perlu memakluminya. Nah, ya, data-data sejarah dalam kitab Daniel jangan dianggap terlalu serius. Ini catatan penting Bu Bapak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat peristiwa-peristiwa sejarah itu sekedar dijadikan latar belakang cerita. Maka saya bilang kalau misalkan dirasa nggak gitu penting, nggak usah diingat-ingat. Ya. Tapi kalau dirasa penting, silahkan ingat. Siapa tahu nanti kuis keluar. Kuis apa lagi? Kalau ada informasi sejarah yang tidak tepat, pembaca perlu memakluminya. Seperti yang saya bilang, dulu belum ada internet, belum ada Google. Sehingga sumber informasi sejarah sangat dikit dan terbatas. Sangat sedikit. Oke. Oke, ini dalam kitab Daniel. Kisah-kisah penglihatan dalam kitab Daniel juga perlu disikapi dengan tepat. Adegan-adegan spektakuler di bagian ini jangan dipahami secara harafiah. Nanti silakan baca Daniel 9 ayat 24 sampai dengan 27. Ya, ingat Ibu Bapak, kita nggak bisa memahaminya secara harafiah. Maka pentingnya kita belajar studi kitab suci. Ya, seperti yang saya pernah sharing beberapa waktu yang lalu, teman saya WA bilang temannya mau jadi pewarta pengajar kitab suci. Lalu saya tanyakan, background-nya apa? Background-nya dia sudah baca selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Terus pernah belajar kitab suci nggak pernah, cuman pendalaman Alkitab aja. Oh susah kalau kayak gitu. Ya bukannya menghalangi orang mau pelayanan, tapi daripada menyesatkan kan lebih baik kita belajar dulu, ya kan? Barulah kita merasa, oh ternyata memang saya masih harus banyak belajar, belum kapasitasnya sebagai pengajar. Ya, itu juga seringkali terjadi untuk beberapa dosen kitab suci, Ibu Bapak. Ya, saya pernah sharing kan, salah satu dosen saya di KPKS itu pernah cerita bahwa ada beberapa orang itu merasa dirinya sudah paham betul kitab suci karena sudah lulus KPKS. Bahkan merasa lebih pandai dibandingkan dosen kitab sucinya. Saya kaget. Saya bilang, masa sih Pak? Betul katanya kan. Wah, saya bingung dengan orang-orang seperti itu ya. Maksudnya, ya kita kan semakin berisi harusnya semakin merunduk ya. Harusnya. Tapi kadang kita merasa tahu sedikit seakan-akan sudah tahu banyak. Nah, maka kita harus banyak belajar sehingga kita harus benar-benar dapat memahaminya dengan baik dan benar, enggak harafiah. Nah, pahamilah gambar-gambaran misterius. Tadi kan naga, ya. Jangan kita berpikir bahwa ada naga beneran. Ya. Sampai sekarang naga yang pernah saya lihat itu cuma naga di susu beruang.
Itu paling lucu itu. Susu sapi, mereknya susu beruang, tapi iklannya gambarnya naga. Ya. Tapi laku banget ya, apalagi di zaman pandemi gini. Wah. Sampai diborong habis ya Bu Linda ya, susu beruang. Nah, ya, makanya saya bilang tadi kan bahwa kita sedang berhadapan dengan sastra apokaliptik. Tadi saya singgung di awal kan, ingat ya, atau dalam bahasa aslinya apokalipto, menguak ya, atau apa ya? Reveal itu apa ya? Menguak apa ya? Ya kalau kayak sulap itu dikasih tahu trik yang seperti apa, yaitu reveal atau apokalipto. Ya, apokaliptik. Trik sulap. Nah, itu di reveal, diungkapkan. Nah, itu bahasa apokaliptik. Iya, mengungkapkannya. Nah, itu bahasa apokaliptik tuh namanya. Jadi diungkapkan tuh, disingkapkan, ya. Makanya disebut dengan sastra apokaliptik atau apokalipto, ya, reveal atau mengungkapkan, memperlihatkan, menguak. Nah, oke ya. Nah, ini silakan dicatat, sastra apokaliptik mengemas pesan-pesan yang mau disampaikannya dalam bentuk penglihatan-penglihatan. Yang ini tadi menguak ya. Menyampaikan ya. Penglihatan-penglihatan ini menyingkapkan rahasia ilahi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan dalam perjalanan sejarah manusia. Ingat Ibu Bapak, bukan kitab untuk meramal. Beda ya. Tanda-tanda akhir zaman nih. Muncul virus corona. Menurut kitab Wahyu, ya, sampai ada yang nggak mau divaksin karena takut nanti disuntikan ternyata 666 antikristus. Nah, kalau kita belajar kemarin di kelas basic, antikristus itu kan bukan seperti itu ya. Ajarannya tidak sesuai dengan ajaran gereja. Bukan masalah 666 gitu kan. Ya. Oke, jadi kita bisa paham Ibu Bapak. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, penglihatan-penglihatan di Daniel 7 sampai dengan 12 bertujuan meneguhkan iman umat yang sedang menghadapi saat-saat yang berat. Jangan takut sebab Allah adalah penguasa sejarah yang senantiasa membela umatnya. Ia telah menentukan kapan penganiayaan itu akan berakhir. Ia telah menentukan pula kapan dirinya akan sepenuhnya menjadi raja atas manusia. Ya, jadi Ibu Bapak tolong diingat, penglihatan-penglihatan di Daniel bab 7 sampai dengan 12 bertujuan meneguhkan iman umat yang sedang menghadapi saat-saat yang berat. Jangan takut sebab Allah adalah penguasa sejarah yang senantiasa membela umatnya. Ia telah menentukan kapan penganiayaan itu akan berakhir. Ia telah menentukan pula kapan dirinya akan sepenuhnya menjadi raja atas manusia. Ya, jadi bukan untuk menakut-nakuti. Ingat, maka dikatakan penglihatan-penglihatan di Daniel 7 sampai dengan 12 bertujuan meneguhkan iman. Ya, jadi kalau ada yang sampai nakut-nakutin, wah ini akhir zaman segala macam, berarti itu bukan sesuatu yang benar. Karena penglihatan-penglihatan itu justru untuk meneguhkan iman, bukan untuk menakut-nakuti. Ingat, kitab Wahyu bertujuan untuk memberikan penghiburan dan semangat bagi 7 jemaat yang sedang menderita. Bukan untuk meramal masa depan. Oke ya Ibu Bapak ya, kayaknya cukup walaupun masih ada materi, rasanya sudah 8:30. Mohon maaf Ibu Bapak, ini kayaknya nggak bisa latar belakang sejarah, atau mungkin nanti kalau memang dirasa dibutuhkan kelanjutannya,
kita akan lanjutkan kitab Daniel, tapi kalau misalkan enggak, kita akan lanjut ke Hosea ya untuk bulan depan ya, Oktober. Kalau memang dirasa masih butuh Kak Vindes mengenai latar belakang sejarah kitab Daniel, ya nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Karena sudah 8:30, kita harus sudahi. Terima kasih Ibu Bapak ya. Saya akan stop sharing. Kalau ada pertanyaan, mungkin 5 menit masih bisa, Bu Linda? Bisa, Kak. Oke. BBJ-nya pas jam 9. Ya. Silakan yang mau tanya. Ada yang mau bertanya kah? Kak, mau tanya sebentar Kak Vindes. Yang mengenai renungan yang kemarin itu yang apa tugas tematik itu loh. Itu terus terang